بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، روى الإمام الترمذي رحمه الله وابن ماجه وأحمد dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ay hadis al-qudsi, hadis al-qudsi, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibn Adam tafarrag li'ibadati amla'u sadraka ghinan wa asuddu faqrak wa in lam taf'al famalla'tu yadayka shughlan wa lam asudda faqrak. Disebutkan para ulama anna hadzal hadis, bahwa hadis ini aslun fi babi az-zuhud fi ad-dunya wa tafarruq li ibadatillah wa talab al-ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba, wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Tafarraq li'ibadati, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Amla'u sadrak ghinan, dan aku penuhi kekayaan di dalam hatimu, dan aku wa asuddu faqrak, dan aku penuhi kebutuhanmu, hajatmu, kefakiranmu. Karena al-faqr dalam bahasa Arab huwa syiddatul hajah, syiddatul hajah. Maka aku penuhi kebutuhanmu, kata Allah. Karena kalau tidak engkau lakukan, maka aku buat dirimu sibuk di dalam dunia. Malla'tu yadayka syughlan, sibuk terhadap dunia. Walam asudda faqrak, dan tidak akan pernah aku cukupi perasaan puas di dalam hatimu. Walaupun mungkin manusia yang tak pernah beribadah makin banyak uangnya, makin bertambah saldo di rekeningnya, akan tapi tak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Dan disebutkan para ulama, wa min a'zamil ibadat huwa talabul ilm, dan di antara bentuk sebesar-besar ibadah adalah menuntut ilmu syar'i. Nah, qala rahimallahu ta'ala, atau qala hafizahullah al-muallif, al-mabhas ar-rabi' asy-syirku wal kufru wa anwa'uha, kesyirikan dan kekufuran serta jenis-jenisnya. Al-matlab al-awwal, matlab yang pertama, asy-syirk. Ta'rifuhu secara bahasa itu ada mengandung makna at-taswiyah baina asy-syai'ain, menyamakan antara dua perkara. Ini secara bahasa, bahwa kesyirikan itu apa? Menyamakan dua perkara. Asyraka, menggabungkan, menyamakan. Yusyriku. Adapun secara makna syariat, makna istilah, ada dua jenis. Yang pertama makna secara umum dan khusus, am wa khas. Di dalam syariat, di dalam istilah itu ada dua jenis. Yang pertama makna secara umum dan khusus. Al-makna al-am, makna yang umum, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisihi subhanahu,
wa yandariju tahtahu thalathata anwa'. Menyamakan Allah dengan selain Allah, menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan. Ini penting di garis bawahi, yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya mempelajari apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah, supaya jangan sampai seseorang terjatuh pada kesyirikan tanpa dia sadari. Wa tahtahu thalathata anwa', kata beliau, maka jenis yang umum ini terdapat 3 macam. Yang pertama, kesyirikan asyirku fi rububiyah, kesyirikan dalam perkara rububiyah, dan dia menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara yang menjadi kekhususan Allah dalam perkara rububiyah, seperti menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Maka dari sini kita fahami siapa yang mengatakan ada dari kalangan makhluk yang bisa mengatur alam semesta ini, maka sesungguhnya dia telah jatuh kepada kesyirikan dalam perkara rububiyah. Dan ini disebutkan orang-orang sufi, annal awliya, kata mereka bahwa para wali tudabbirul aflak, bahwa para wali, kata mereka, itu bisa mengatur alam semesta. Ini disebutkan di kutub-kutub mereka. Maka mereka terjatuh pada perkara rububiyah, yang dimana mengatur alam semesta, mengatur galaksi dan seterusnya, ini hanya milik Allah. Qala Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Apakah ada selain pencipta selain Allah? Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Maka tidak ada ilah selain Allah. Kenapa bisa kalian dipalingkan dari beribadah kepada Allah? Yang kedua, asyirku fi al-asma'i was sifat, kesyirikan dalam perkara nama-nama dan sifat Allah. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in minha, dan itu menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan yang menjadi kekhususan bagi sifat Allah, wa huwa as-sami'ul basir. Inilah cara yang lebih detail dalam menerjemahkan ayat ini. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa. Secara gamblang tidak ada yang serupa. Bukan hanya tidak ada yang serupa, karena bisa jadi serupa ini, rupa ini diantara kalam yang mujmal. Maka yang benar, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang sama pada nama dan sifat Allah yang menjadi kekhususan bagi Allah, yang menjadi kekhususan bagi Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, li'anna al-mumatsalah, kata para ulama, al-mumatsalah dalam bahasa Arab itu mencakup seluruh sisi. Itu mencakup seluruh sisi. Nah, walaupun ada niza' dalam makna ini, tapi ini yang berjalan di kutub-kutub ahlul ilm, bahwa kata mereka al-mumatsalah, inilah beda antara tasyabuh dan tamasul, antara tasyabuh dan tamasul. Kalau syibah, dia enggak semua sisi, tapi kalau dikatakan dia mislu, dia apa? Seluruh sisi. Dia seluruh sisi. Misalnya, yakni
apa namanya, kitab ini mislu hadzal kitab, kitab ini sama persis seperti kitab ini. Nah, akan tapi kita dapati di sebagian kutub-kutub mutaqaddimin seperti kitab Al-Imam Al-Lalikai Syarh I'tiqad Ahli Sunnatul Jamaah, begitu juga kalam Nu'aim bin Hammad, mereka mengungkapkan dengan ungkapan syibh dalam bahasa Arab, maka maknanya misal. Akan datang insyaallah dalam pembahasan asma' sifat. Karena kenapa? Karena ayat ini di surah Asy-Syura ayat 11 ini, ahlul bid'ah dari kalangan Asy'ariyah dan selain mereka gunakan ayat ini untuk menolak sifat Allah. Jadi kata mereka, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, berarti Allah tidak punya sifat. Ini kata mereka. Di antaranya Al-Jahm bin Safwan As-Samarqandi, pentolannya firqah Jahmiyah. Katanya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, berarti Allah tidak punya sifat. Ini kata mereka. Makanya mereka bilang Allah tidak mendengar, tidak berbicara. Mereka tolak karena apa? Katanya enggak sama dengan apapun. Bukan enggak sama dengan apapun, tapi memiliki sifat, akan tapi tidak menjadi kekhususan. Jadi sifat Allah memiliki kekhususan yang khusus. Begitu juga dengan makhluk memiliki kekhususan yang khusus, akan tapi tidak sama dalam kekhususan tadi. Nah, begitu juga kenapa enggak mereka melanjutkan ayatnya wa huwas samiul basir, sementara Allah di dalam Al-Qur'an di ayat yang setelahnya Allah katakan dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, dan mereka mengatakan as-sam'u wal basar ma'nahu al-ilm. As-sam'u wal basar ma'nahu ma al-ilm. Kata mereka pendengaran dan penglihatan itu maknanya apa? Ilmu. Wa hadha min at-tahrif. Wa hadha min at-tahrif al-batil. Naam. Yang ketiga, asyirku fi al-uluhiyah. Asyirku fi al-uluhiyah, kesyirikan dalam perkara uluhiyah. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isil uluhiyah, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan dalam perkara peribadatan. Kas-salati was-siyami wad-du'a'i wal-istighatsati wadh-dhabhi wan-nadhri wa nahwi dzalik. Seluruh bentuk ibadah apabila diarahkan kepada selain Allah, maka sungguh telah jatuh dalam perkara kesyirikan. Kenapa? Karena ibadah hanya milik Allah. Maka apabila ada seseorang mengibadahi selain Allah, sungguh dia telah jatuh dalam perkara kesyirikan dalam perkara ibadah. Dan inilah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, begitu juga di zaman Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain. Dan inilah kesyirikan yang paling banyak terjadi di kalangan para anbiya di antara kaumnya. Baik, sekarang makna al-khas, makna yang khusus. Tadi makna umum mencakup 3 perkara kan? Kesyirikan mencakup menyamakan Allah dalam perkara rububiyah, dalam perkara asma' sifat, dan dalam perkara apa? Al-uluhiyah. Adapun makna khas, syirik itu makna khas, wa huwa an yattakhidha atau an yuttakhadha lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah wa yas'aluhu syafa'ata kama yas'alu Allah wa yarjuhu kama yarju Allah wa yuhibbuhu kama yuhibbu Allah. Wa hadha huwa al-ma'na al-mutabadir min kalimati syirk idza utliqat fil Qur'ani aw as-sunnah. Kata beliau, makna yang khusus di mana syirik ini maknanya apa? Menjadikan untuk Allah tandingan yang dimana tandingan selain Allah tadi dimintai sebagaimana dimintainya Allah, dimintai syafaat sebagaimana Allah dimintai syafaat, dan dicintai sebagaimana Allah dicintai. Dan inilah yang langsung terbetik di dalam hati apabila mendengar kalimat syirik di dalam Al-Quran dan Sunnah, ay syirik fi al-uluhiyah.
Jadi syirik dalam perkara apa? Al-uluhiyah. Ini makna khas. Adapun dalil-dalilnya sangat banyak. Maka di antara yang paling masyhur sebagaimana Allah sebutkan di surah An-Nisa bahaya tentang syirik dan celaan terhadap kesyirikan. Kata Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Begitu juga di surah Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan sebesar-besar kezaliman. Begitu juga disebutkan bahwa sifat kesyirikan itu apa? Dapat menghancurkan amalan seseorang seluruhnya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi dan orang-orang sebelummu, apabila engkau melakukan kesyirikan akan dihancurkan seluruh amalanmu dan sungguh engkau di antara orang-orang yang merugi. Begitu juga bahwa Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa siapa yang mati di atas kesyirikan dan belum bertaubat, maka Allah akan mengharamkannya surga. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan, maka akan Allah haramkan baginya surga, maka tempatnya di neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kemudian sebab wuqu' asy-syirk, sebab terjadinya kesyirikan. Qala inna asla asy-syirki wa sabab wuqu'ihi fi bani Adam, sesungguhnya inti dari kesyirikan dan sebab terjadinya pada anak Adam, kata beliau apa? Huwa al-ghulu fi salihin wal mu'azzamin, bersikap berlebihan dengan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang dimuliakan. Inilah sebab terbesar mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Wa tajawaz al-had, dan melampaui batas fi itra'ihim wa madhihim wa thana' alaihim, dalam memuji mereka, memuliakan mereka. Makanya kalau ada manusia ingin dimuliakan melebihi dari kadarnya, maka dia telah terjatuh kepada sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan. Qala Allah Ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidi adh-dhalimina illa dhalala. Berkata kaum Nabi Nuh, dan janganlah kalian tinggalkan ilah-ilah kalian, jangan tinggalkan waddan, nama berhala, tidak juga suwa'an, di antara nama berhala, yaghuth wa ya'uq wa nasra. Sungguh mereka telah menyesatkan manusia yang banyak dan tidak ada yang menambah orang-orang yang zalim kecuali kesesatan. Fahadhihi asma'u rijali salihin, fahadhihi asma' rijal salihin, dan ini adalah nama-nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Falamma matu, nah ketika mereka mati, orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh tadi, ja'alu lahum asnaman ala suwarihim wa sammuha bi asma'ihim qasidina bidzalika ta'zimahum wa taqlid dzikrihim wa tadhakkuri fadlihim ila an ala bihim al-amr ila ibadatihim. Jadi orang-orang yang saleh tadi di zaman Nabi Nuh, mereka mati dan mereka apa? Mereka buat patung-patung yang berbentuk mereka.
nama-namanya. Misalnya Suwa', Yaghuth, mati, ini patungnya. Ya'uq wa Nasra, ini patungnya. Dibuatlah patung. Makanya ini diharamkan. Makanya ini di antara perkara yang diharamkan, membuat patung orang yang dimuliakan. Nah, yang pertama kata para ulama, mereka belum menyembahnya, akan tapi ingin mengingat kebaikan-kebaikan mereka. Nah, maka orang-orang setelahnya semakin jauhlah ilmu dan semakin dilupakanlah agama, akhirnya jatuh pada peribadatan kepada mereka. Qala wa yushhadu li hadha ma ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Dan yang menjadi dalilnya bahwa apa-apa yang disebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di nomor 4920. Qala sarat al-awthan allati kanat fi qaumi Nuhin fil Arab ba'd. Jadi berhala-berhala yang ada di kaum Nabi Nuh itu datang ke orang-orang Arab itu setelahnya. Amma Waddun, adapun Wad, ini kan nama tadi. La tadrunna Waddan dalam keadaan mansub, maf'ul dari fi'il tadrunna. Adapun Waddun, nama orang ini tadi, fakanat likalbin bidumatil jandal, yakni ada kaum kabilah dan mereka membuat patung itu, akhirnya dibawalah ke Arab, dan patung-patung ini akhirnya apa? Disembah sama sebuah kaum. Baik. Wa amma Suwa' fakanat li Hudzail, yani kabilah. Jadi tiap kabilah sekarang di akhir-akhir itu punya patung-patung tadi. Tiap kabilah ada apa? Ada ilahnya. Wa amma Yaghuth fakanat li Murad. Adapun Yaghuth ini untuk kabilah Murad. Jadi kabilah itu apa? Suku kan? Jadi tiap suku ada apa? Ada sembahannya, ada patungnya, ada berhalanya. Thumma li Bani Ghutaif bil Jawf inda Saba. Begitu juga di daerah Saba, Bani Ghutaif di daerah Ma'rib sekarang, Yaman. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan. Ya'uq berhala tadi, Ya'uq namanya, ini untuk kabilah Bani Hamdan, ini juga dari Yaman, kabilah Syekh Muqbil. Wa amma Nasrun, ini nama berhala, fakanat li Himyar li Alithi al-Kila', ini nama kabilah. Jadi tiap kabilah itu ada patung-patungnya. Asma'u rijal salihin min qaumi Nuh. Jadi nama-nama orang-orang saleh dari kalangan kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, tuh, ketika mereka mati, auha syaitan ila qaumihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad hatta idha halaka ulaik wa nusikha al-ilm ubidat. Nah, ketika mati orang-orang yang mendirikan patung tadi dan ilmu pun dilupakan, sebelumnya belum disembah, dan akhirnya orang-orang setelahnya karena semakin tersebarnya kejahilan dan karena semakin parahlah kebid'ahan, maka akhirnya apa? Disembahlah patung-patung tadi. Jadi pertama kata mereka apa? Ini patung digunakan untuk mengenang jasa-jasa mereka, orang-orang baik, orang-orang baik. Akhirnya dibuatlah patungnya untuk mengingat jasa mereka. Nah, maka ini diantara illah diharamkannya at-taswir. Wat-taswir dalam bahasa Arab mencakup taswir zata rasmin, yang maksudnya memiliki 3 dimensi, itu yang dikatakan patung.
dan taswir yang tidak memiliki 3 dimensi, artinya 2 dimensi. Jadi dalam bahasa Arab taswir itu mencakup 3 dimensi. Patung 3 dimensi itu apa? Bisa dilihat dari segala arah. Sementara 2 dimensi cuma dari depan. Kayak buku ini dikatakan 2 dimensi, karena kalau dia dilihat di balik udah nggak kelihatan, dari samping ini nggak kelihatan. Nah, dua-duanya mencakup. Nah, ini diantara illahnya. Kemudian diantara illah taswir, sebutkan para ulama, mudahatu khalqillah, menyerupai makhluk Allah. Adapun pembahasannya secara rinci insyaallah nanti kita bahas. Taib, rawa Ibnu Jarir At-Tabari an Muhammad bin Qais inda qaulihi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatak al-ayah. Diriwayatkan al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam al-Mufassirin. Dan Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan riwayat yang banyak dari apa? Dari Mujahid Ibn Jabr. Mujahid Ibn Jabr muridnya siapa? Ibnu Abbas. Muridnya Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mufassir Al-Quran sebagaimana yang didoakan Nabi alaihi wasallam. Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma allimhu fid din wa allimhu, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas di atas agama dan ajarkanlah dia ta'wil, ay tafsir. Beliau menyebutkan kanu qauman salihin min bani Adam. Yani nama-nama tadi adalah orang-orang saleh dari kalangan Bani Adam. Wa kana lahum atba' yaqtadunahum, dan mereka memiliki pengikut yang banyak yang mereka diikuti, orang-orang diikuti, orang-orang besar. Falamma matu qala ashabuhum alladhina kanu yaqtaduna bihim. Nah, ketika orang-orang besar tadi mati, orang-orang saleh, Nasr, Ya'uq mati, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengagungkan mereka mengatakan, law sawwarnahum kana ashwaqul lana ila al-ibadati idza dzakarnahum. Sekiranya kita buat patung, kita buat foto, kita buat apapun yang bisa mengenang jasa mereka, maka ini lebih baik, ini memotivasi kita untuk lebih beribadah dengan giat. Jadi apa yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan orang-orang Syiah dan orang-orang Sufi. Jangan memajang patung, jangan memajang foto, mereka pajang dan mereka buat. Fasawwarahum, kemudian pun mereka buatlah patung. Falamma matu wa jaa akharun dabba ilaihim iblis. Kemudian mereka mati orang-orang yang sebelumnya, kemudian datanglah iblis, faqala innama kanu ya'budunahum wa bihim yasquna al-matar fa'abaduhum. Kemudian iblis pun membisikkan kepada orang-orang setelahnya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mengibadahi mereka, dan dengan berhala-berhala inilah kalian diturunkan hujan. Nah, sehingga pun mereka mengibadahinya. Intaha kalamuhu. Fajama'u baina fitnatain. Mereka menggabungkan dua keburukan, dua fitnah. Yang pertama, al-uquf 'inda quburihim. Ini mereka berdiam diri di kuburan mereka, tuh di patung mereka, dan termasuk di antaranya ghulu. Yang kedua, taswir suwarihim wa nasbuha fi majalisihim wal julus ilaiha, dan meletakkan patung-patung mereka, membuat patung-patung mereka dan duduk di sekitarannya. فبهذا وقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية فهما أعظم وسائل الشرك في كل زمان ومكان. Maka dari situlah terjadi kesyirikan di awal sejarah manusia. Maka dua perkara ini sebesar-besar wasilah yang bisa mengantarkan pada kesyirikan setiap waktu dan tempat. Kemudian anwa'u syirik, jenis kesyirikan terbagi menjadi dua, akbar wa asghar. Akbar wa asghar, syirik besar dan syirik kecil.
Asyirkul akbar, syirkul akbar huwa ittikhadhu nid ma'allah yu'badu kama yu'badu Allah, menjadikan tandingan untuk selain Allah dan disembah sebagaimana Allah disembah. Menjadikan tandingan untuk selain Allah dan disembah sebagaimana Allah disembah. Wa huwa naqilun min millatil Islam muhbitun lil a'mali kulliha, dan perbuatan ini mengantarkan pelakunya keluar dari agama Islam dan menghancurkan seluruh amalannya. Wa sahibuhu in mata alayhi yakunu mukhalladan fi nari jahannam la yuqda alayhi fayamut wa la yukhaffafu anhu min adzabiha. Maka pelakunya apabila mati dan belum sempat bertobat, maka akan kekal di neraka jahannam waliyadzubillah, dan dia tidak akan pernah mati lagi. Maksudnya ketika udah kekal nggak akan mati lagi, nggak ada kematian kalau udah kekal di neraka jahannam, dan tak akan pernah diringankan azabnya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Anwa'u syirk al-akbar, anwa'u asyirki al-akbar, jenis-jenis syirik akbar itu menjadi 3 perkara. Syirik besar itu 3 perkara kata beliau, sesuai dengan pembagian penulis. Asyirku ad-da'wah, yang pertama kesyirikan dalam doa, kesyirikan dalam doa. Makanya inilah yang terjadi banyak penyimpangan manusia di dalamnya. Wadzalika anna ad-du'a min a'zami anwa'il ibadah. Kenapa? Karena doa adalah di antara jenis ibadah yang paling besar. Bal huwa lubbul ibadah. Bahkan di antara inti dari ibadah ini adalah doa. Kama qala alaihi salatu wassalam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu apa? Adalah ibadah. Disebutkan dalam riwayat ad-du'a'u lubbul ibadah. Doa itu otak dari ibadah, inti dari ibadah. Sebagian mendhaifkan, lakin maknanya sahih, bahwa doa di antara inti dari ibadah. Yang dimaksud dengan doa di sini mencakup doa ibadah dan doa al-mas'alah. Tapi maksudnya di sini apa? Doa masalah. Doa al-mas'alah. Makanya kata Nabi, ad-du'a, maksudnya doa al-mas'alah ini adalah ibadah, bahkan di antara ibadah yang paling besar. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuh. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berkata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Allah, mintalah kepadaku akan aku ijabah untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Walamma thabata anna ad-du'a ibadatun. Nah, ketika sudah kita ketahui, sudah ditetapkan bahwa doa adalah ibadah, fasarfuhu li ghairillahi syirkun, maka memalingkan ibadah, memalingkan doa adalah kesyirikan. Faman da'a nabiyyan aw malakan aw waliyan aw qabran aw hajaran aw ghaira dzalika minal makhluqin fa huwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang meminta kepada nabi yang telah wafat dalam perkara yang enggak bisa dilakukannya, atau para malaikat, atau wali, atau kuburan, atau batu, dan yang selain dari mereka dari makhluk, maka jatuh dalam perkara kesyirikan dan kafir. Maka dia musyrik dan kafir. Sebagaimana Allah katakan, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang tidak ada di situ petunjuk, sesungguhnya hisabnya di sisi Allah, dan orang-orang kafir tidak akan pernah beruntung. Wa min al-adillati
على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa doa adalah bentuk ibadah, maka siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah jatuh dalam kesyirikan, sebagaimana Allah katakan, maka apabila mereka telah naik di atas kapal-kapal maka mereka meminta hanya kepada Allah. Artinya mereka dalam keadaan genting, dalam keadaan badai dan seterusnya, mereka meminta ikhlas, mereka meminta karena mereka di dalam hakikat mereka yakini bahwa apa? Mereka gak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah. Mereka tahu berhala ini apa? Gak memberikan manfaat, gak memberikan manfaat. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apa beliau katakan? Kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan orang zaman dulu. Orang zaman dulu dalam keadaan genting masih meminta kepada Allah. Ini dia. Fa idza rakibu fil fulki, apabila mereka telah naik kapal ditimpa badai, mereka tahu enggak ada yang bisa menghentikan badai ini kecuali Allah. Berhala tadi udah enggak ada manfaatnya, lupa mereka. Akan tapi orang di zaman sekarang, waliyadzubillah, kesyirikannya lebih parah. Apabila kena musibah, minta kepada selain Allah, minta kepada jin, lakukan penyembelihan untuk selain Allah, memotong kepala kerbau dilemparkan di laut, di sungai, ila akhirih. Nah, yang kedua, yang pertama apa? Nah, syirik dalam perkara dakwah, doa. Yang kedua, asyirku atau syirkun niyyah wal iradati wal qasd. Syirik dalam perkara niat, keinginan dan tujuan. Wa dzalika an yanwiya bi a'malihi ad-dunya aw ar-riya' aw as-sum'ah iradatan kulliyatan ka ahli an-nifaqi al-khullas wa lam yuqsad biha wajhullah aw wajhallah wad dar al-akhirah. Kata beliau, yang di mana seseorang meniatkan amalannya, amalan solehnya, ibadahnya ini hanya untuk dunia. Ini yang kita khawatir terjatuh kepadanya. Kalau kita sudah belajar tauhid, mungkin jenis yang pertama lebih mudah untuk selamat. Kalau jenis yang kedua ini yang bahaya, karena ini di dalam hati kan gitu, nggak kelihatan. Kalau orang nyungsep ke kuburan masih kelihatan, tapi kalau ini dalam hati, dia menginginkan amalan-amalan soleh tadi, amalan ibadah ila akhirih, hanya untuk dunia atau riya atau sum'ah, yang keinginannya ini seluruhnya untuk dunia, full. Ka ahli nifaq al-khullas, seperti orang-orang munafik yang pure. Orang-orang munafik yang pure 100%, yang murni kemunafikannya. Fahuwa musyrikun asyirk al-akbar. Maka yang jenis kayak gini nih, ini kafir musyrik. Tuh, syirik besar nih, mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari Islam. Na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan amalan saleh, nuwaffi ilaihim, akan kami berikan apa yang dia inginkan dari perkara dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka enggak dikurangi dari apa yang mereka inginkan dari dunia dengan amal saleh tadi, dengan ibadah tadi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah yang di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan batallah seluruh amal saleh yang mereka kerjakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan apa yang mereka lakukan adalah perkara yang batil. Adapun apabila kesyirikan tadi
apabila jatuh misalnya 20% untuk dunia, maka ini enggak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya kata beliau, apabila memang niat masuk Islam, niat mengerjakan amal soleh ini murni untuk dunia, maka ini yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari Islam. Tapi adapun misalnya ada besitan berapa persen gitu, maka ini enggak mengeluarkan dari Islam, sebagaimana bil ittifaq anna syirkal asghar la yukhrij sahibahu an al-millah, bahwa kesyirikan kecil itu para ulama sepakat tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang khilaf itu apakah diampuni atau enggak akan datang pembahasannya, hukumnya fi syirkil asghar. Nah, yang ketiga, asyirku atau syirkut ta'ah. Yang ketiga syirkut ta'ah, syirik dalam perkara apa? Ketaatan. Yang pertama apa? Syirik dalam perkara doa. Yang kedua niat dan tujuan. Yang ketiga syirik dalam ketaatan. Baik. Qala faman ata'a al-makhluqin fi tahlil ma harrama Allah atau tahrim ma ahalla Allah wa ya'taqidu dhalika biqalbihi ay annahu yasughu lahum an yuhallilu wa yuharrimu wa yasughu lahu wa li ghayrihi ta'atuhu fi dhalika ma'a ilmihi bi annahu mukhalifun li dinil Islam faqad ittakhadhahum arbaban min dunillahi wa asyraka billahi asyirkal akbar. Kata beliau, siapa yang mentaati makhluk, siapa yang mentaati para makhluk dalam perkara penghalalan apa yang Allah haramkan, penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan, dan dia yakini dengan hatinya dan itu boleh, makanya ini pentingnya, lihat, wa ya'taqidu dzalika biqalbihi. Ini qaid muhim, ini qaid muhim. Jadi ini mengikat, ini yang perlu dipahami supaya membedakan kapan ketaatan kepada selain Allah dalam perkara yang haram itu kapan jadi kafir, kapan jadi enggak kafir. Baik, kapan jadi kafir ini dia, wa ya'taqidu dzalika biqalbihi. Makanya ini kata para ulama, syirku al-i'tiqad at-tahlil itu selalu dengan keyakinan. Jadi kalau dia mentaati misalnya dalam perkara yang diharamkan, akan tapi dia meyakini itu enggak boleh, dia mengingkari, akan tapi dia ikuti, maka ini maksiat, enggak mengeluarkan dia dalam Islam. Makanya wa ya'taqidu dzalika biqalbihi ay annahu yasughu lahum, yakni boleh bagi mereka, dia yakin hukumnya sah, mereka ubah-ubah hukum Allah dan dia yakin dalam hatinya. Sementara perkara yang dia taati tadi perkara yang menyelisihi syariat, maka sungguh dia telah menjadikan selain Allah sebagai Rabb dan dia telah jatuh dalam perkara syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Wadih? Jelas? Baik. Sebagaimana Allah katakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Sebagaimana Allah katakan, mereka menjadikan ahbarahum, hibr, ay para pendeta-pendeta mereka dari ulama-ulamanya mereka, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, orang-orang yang beribadah di kalangan mereka, sebagai Rabb, arbaban, sebagai Rabb selain Allah, dan Ibnu Maryam al-Masih begitu juga. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ilah yang satu, mengibadahi ilah yang satu, tidak ada ilah selain Allah, maha suci Allah,
dari apa yang mereka sekutukan. Dan tafsirnya la iskala fihi, kata para ulama, ta'atul ulama wal ubbad fil ma'siyah ay fi tabdil hukmillah la du'aihim iyahum. Jadi mentaati para ulama dan ubbad fil ma'siyah, dalam perkara maksiat, ay fi tabdil hukmillah, dalam mengganti hukum Allah, la du'auhum iyahum, bukan meminta mereka, meminta kepada, bukan ini. Makanya orang-orang Nasrani bukan berdoa kepada pendeta mereka, kan gitu, enggak meminta, akan tapi mentaati pendeta-pendeta mereka dalam membuat syariat. Makanya kan yang membuat syariat mereka siapa? Pendeta mereka. Vatikan, Paus Paulus setiap tahun diganti di hukumnya. Makanya kasihan yang menghafal Injil, enggak pernah bisa, tiap tahun ganti, tiap sekian periode ganti. Beda dengan Al-Quran, sejak diturunkan tidak pernah berubah. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi SAW, yang Nabi sebutkan kepada Adi ibn Hatim, lamma sa'alahu faqala lasna na'buduhum fadzakara lahum anna ibadatahum. Kemudian Nabi menyebutkan bentuk beribadahnya mereka adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Alaysu yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna. Naam. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadisnya hasan. Kemudian jenis yang keempat, syirkul mahabbah. Syirku al-mahabbah. Wal muradu mahabbatul ubudiyah al-mustalzimah lil ijlal wat ta'zim wal dhull wal khudu' allati la tanbaghi illa lillahi wahdahu la sharika lah. Wa mata sarafa al-'abdu hadhihi al-mahabbata li ghairi Allah faqad asyraka bihi asy-syirk al-akbar. Kata beliau, syirik dalam mahabbah, kecintaan. Maksudnya apa? Kecintaan yang sifatnya peribadatan, yang memberikan konsekuensi, ada pemuliaan di situ dan ketundukan yang tidak pantas diarahkan kecuali hanya untuk Allah. Kecintaan yang terdapat ketundukan dan pengagungan. Maka siapa yang memalingkan mahabbahnya tadi dengan kecintaan dan pengagungan untuk selain Allah, maka dia telah jatuh dalam perkara kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Sebagaimana Allah katakan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Surah Al-Baqarah, ayatnya ma'ruf. Kemudian asyirku al-asghar, wa bihi nakhtim. Kata beliau, syirkul asghar, kesyirikan kecil, huwa kullu ma kana dhari'atan ila syirkil akbar wa wasilatan lil wuqu'i fihi aw ma jaa'a fi an-nususi tasmiyatuhu syirkan wa lam yasil ila haddil akbar. Kata beliau, kesyirikan kecil ini seluruh perkara yang bisa mengantarkan pada kesyirikan besar. Tuh. Kullu ma kana dhari'atan, seluruh wasilah yang bisa, makanya ada kaidah, seluruh wasilah yang mengantarkan pada kesyirikan besar, maka itu apa? Syirik kecil. Atau ada datang di dalam dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dan biasanya, kata beliau, itu terjadi pada bentuk perbuatan dan ucapan lisan. Wa hukmuhu, di sini penulis menyebutkan hukumnya tahtal masyiah ka hukmi murtakibil kabirah, di bawah kehendak Allah sebagaimana dosa-dosa besar pada umumnya. Akan tapi terjadi khilaf di antara kalangan ahli al-ilm tentang syirik kecil. Contohnya riya, sum'ah,
Ini diantara syirik apa? Syirik kecil. Baik. Riya dan sum'ah yang bukan sampai 100% kayak orang munafik, tapi misalnya ada 20%. Maka apakah ini diampuni? Apakah ini diampuni? Begitu juga bersumpah dengan nama selain Allah. Ini diantara bentuk kesyirikan. Diantara bentuk kesyirikan. Sebagian ulama mengatakan ini diantara bentuk kesyirikan kecil. Maka apa hukumnya? Terjadi khilaf diantara para ulama. Baina qaulain, diantara dua pendapat. Yang pertama, sebagaimana yang dituliskan penulis, bahwa itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kesyirikan kecil tidak diampuni. Tidak diampuni oleh Allah. Apa dalilnya bahwa kesyirikan kecil tidak diampuni? Umumul ayat. Keumuman ayat. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. An dalam bahasa Arab di situ an masdariyah muawwalah. An masdariyah muawwalah. Ma makna masdariyah muawwalah? Jadi di situ kan fi'il kan? An innallaha la yaghfir, sesungguhnya Allah tidak mengampuni, an yushraka, fi'il mughayyir sigha. Enggak apa-apa kita bahas dari sisi lughah. Karena makanya para ulama, karena bagaimana mereka beristidlal dengan bahasa, dengan kaidah nahwu, dengan keumuman kekhususan, beginilah mengeluarkan hukum. Para ulama usul fikih, makanya kata para ulama, al aslu fi usulil fiqh wa fahmu ad-dilalah. Adzan. Baik, adzan kan sedikit. Baik, sebagian ulama menyebutkan bahwa kesyirikan kecil tidak diampuni. Apa dalilnya? Keumuman ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. An di situ maknanya masdariyah muawwalah. Ma makna masdariyah muawwalah? Jadi ini kan fi'il la yaghfir an yushraka, an di situ ada an. Jadi kembali ke masdar. Jadi muawwalnya apabila dikembalikan jadi masdar ai isyrakan. Innallaha la yaghfir isyrakan. Apa saja yang menjadi bentuk kesyirikan. Nakira fi siyaqi an-nahi atau an-nafi. Kan itu la yaghfir, tidak mengampuni. Ada kan nafi kan, kalimat negatif, tidak diampuni. Ada tidaknya la. Maka nakira fi siyaqi an-nafi yufid al-umum, yufidul umum, am, seluruhnya. Jadi yang besar dan yang kecil tidak diampuni, kata para ulama. Naam. Taib, di antara contohnya yasirur riya. Di antara contoh afwan. Bukanlah maknanya tidak diampuni berarti harus diazab. Lupa anda menjelaskan. Apa makna tidak diampuni kata para ulama? Bukan maknanya berarti harus diazab orangnya, enggak. Tapi makna enggak diampuni, tidak dihapuskan dari catatan amal, wajib ditimbang. Ini faedah daqiqah disebutkan Syekh Shalih Sindi hafizahullah. Apa makna tidak diampuni? Dosa kecil tidak diampuni bukan berarti pelakunya udah khalas masuk neraka, enggak. Tapi enggak pernah dihapus, wajib ditimbang. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Bisa jadi dihapuskan. Bisa jadi dihapuskan dari catatan amalannya, udah nggak ada, bersih, bisa jadi itu tahta masyiah. Tapi kalau dosa kecil ini yang para ulama mengatakan wajib tidak diampuni, maksudnya tidak diampuni, yakni nggak akan pernah Allah hapuskan dari catatan amalnya, wajib ditimbang. Maka apabila amalan baiknya itu lebih besar dibandingkan amal buruknya, maka masuk surga, masuk surga. Wah, jadi makna tidak diampuni apa? Tidak dihapuskan dari catatan amalnya, berbeda dengan dosa yang lain yang bisa dihapuskan. Inilah makna tidak diampuni. Kemudian di antara bentuk kesyirikan kecil ucapan seseorang laulallah wa fulan, sekiranya bukan karena Allah dan si fulan. Waw di situ tadullu ala al-atifah. Waw al-atifah menyandarkan kan itu. Kalaulah bukan karena Allah dan si fulan, contohnya laula al-bat la atana al-lusus. Kalaulah bukan karena ada bebek atau karena beo atau karena ini,
maka pencuri akan mendatangi kita. Maka ini apa? Ini diantara bentuk kesyirikan kecil. Nah, kemudian perbedaan antara kesyirikan besar dan kesyirikan kecil. Yang pertama, bahwa kesyirikan besar sudah kita ketahui tidak diampuni oleh Allah bil ittifaq, bil ijma'. Ijma' para ulama, kecuali dengan bertaubat. Kecuali dengan apa? Bertaubat. Adapun syirik asghar, sebagian ulama bahkan la'alla jumhur mengatakan bahwa apa? Syirik kecil itu tahta masyiah, mungkin dihapuskan. Itu makna. Udah kita sebutkan makna tidak diampuni. Sekiranya ada pun para ulama yang mengatakan syirik kecil tidak diampuni, bukan berarti harus masuk neraka, kan, tapi tidak dihapuskan dari catatan amalnya. Yang kedua, anna syirkal akbar muhbitun li jami'il a'mal. Syirik besar ini menghapuskan seluruh amalannya selama dia hidup. Misalnya satu saat saja dia melakukan kesyirikan besar mengeluarkan dia dari Islam, keluar, hancur seluruh amalannya. Berbeda dengan syirik kecil yang menghancurkan amalan yang dia lakukan tadi, yang amalan yang hanya dia lakukan saja. Jadi misalnya salat dia riya, udah salat itu saja yang hancur. Salat kemarin kalau dia ikhlas enggak masalah, aman. Yang ketiga, anna syirkal akbar mukhrijun li sahibihi min millatil Islam. Kesyirikan besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, berbeda dengan kesyirikan kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari Islam. Kemudian kesyirikan besar yang keempat, kesyirikan besar menjadikan pelakunya kekal di neraka dan diharamkan atasnya surga, dan diharamkan baginya surga. Adapun kesyirikan kecil, maka sebagaimana dosa pada umumnya. Nah, fi soal. Adapun pembahasan selanjutnya, pembahasan tentang al-kufur. Fi iskal ada. Nah, fadhil. Jadi kalau ada seseorang yang terjerumus dalam syirik besar tadi, ada konsekuensi-konsekuensinya. Di antaranya adalah mengeluarkan dia dari Islam. Jadi apakah seseorang yang diketahui melakukan itu dan sadar, maka dia wajib bersyahadat kembali seperti itu? Naam, apabila seseorang melakukan pembatal keislaman di antara kesyirikan, maka sebesar-besar pembatal keislaman adalah kesyirikan. Maka setelah dia melakukannya kemudian dia bertaubat, maka dia bersyahadat ulang. Nah, ada lagi? Fadhal. Mereka menolak syariat dengan menggunakan akal atau logiknya. Misalnya Allah katakan kalau kita mau mendengarkan Allah itu dengan melihat bulan. Ternyata ada beberapa kalangan yang mencari dengan metode-metode yang lain. Kalau Rasulullah menyatakan menyatakan fitrah itu dengan makanan pokok, itu kita sudah maklum. Tapi ada pendapat yang menyatakan boleh seperti ini, boleh seperti itu. Apakah itu juga bisa memasukkan seseorang dalam syirik besar? Maka dilihat permasalahannya. Apabila permasalahan yang ada khilaf di situ, maka ini bukan perkara yang terjadi dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dilihat setiap substansi dari kasusnya. Apabila enggak ada ijma', apalagi permasalahan kontemporer, maka dilihat dari setiap permasalahan. Apabila ada permasalahan yang masih ada khilaf, ada ucapan para ulama di situ, yakni terbuka khilaf, maka ini bukan di antara menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, Allahu a'lam. Satu lagi. Fadhal. Upah-upah yang sering diadakan
Karena kan apa umumnya mereka kan kalau ada keluarganya yang sakit, anaknya lah dikatakan, dan dia berniat dalam hatinya apabila nanti semua anak ini pestakan, tapi dia buat acara apa? Apakah ini termasuk syirik akbar atau? Maka ini di antara bentuk nazar, kan gitu. Kalau nazar muallaq, jadi kalau Allah sembuhkan anak kita, nanti kita buat acara makan-makan, kan gitu kan. Maka ini nazar muallaq. Ini di antara perkara yang diharamkan. Adapun kesyirikan, maka enggak sampai ke kesyirikan. Perkara yang maksiat. Kalau dia niatnya nazar, kecuali di dalam upah-upah tadi ada ritual-ritual kesyirikan, ini beda lagi ya. Kalau hanya mengatakan misalnya kalau anak kita sehat, kita akan adakan acara, maka ini dikatakan nazar muallaq. Nazar bernazar untuk sesuatu, akan tapi dita'liq, digantungkan dengan kesembuhan. Kalau dia sehat, kita adakan acara. Kalau enggak sehat, enggak. Kan itu. Makan-makan hukumnya mubah. Bahkan bisa jadi mustahab, sedekah sama orang-orang fuqara, masakin. Nah, tapi kalau ada ritual acara syirik yang Allah alam apa yang mereka lakukan, dilihat perbuatannya apa dan akidah mereka, niat mereka apa di situ. Nah, ilahun alhamdulillah subhanallah.